Wankawan TV1. Para pemirsa, jumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam forum kajian strategis umat. Telah hadir di hadapan kita, alhamdulillah, ini di sebelah kanan saya Buya Mikdad Ali Aksa, langganan forum kajian strategis umat beliau ini, dan selalu membawa kitab di depan kita. Sebelah kiri saya, biasa, kalau orang-orang netizen bilangnya Pak Tua, beliau adalah Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan Islam. Yang sebelah kiri kita, Bung Hardi, pegiat sosial media sekaligus juga di balik layar banyak channel-channel YouTube pergerakan. Wartawan senior YouTuber. Wartawan senior YouTuber. Masya Allah. Jadi ini wajahnya nih, aslinya Bung Hardi sebelah kiri kita ya. Sebelah kanan ujung Ustadz Yusuf Sin. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Tat. Alhamdulillah. Dan nanti lewat video karena kondisi teknik, kondisi fisik yang belum prima, Ustadz Iwan Zanuar dari Siasah Institute. Kemudian nanti ada Om Joy ya. Om Joy ini wartawan senior. Pernah melanglang buana di beberapa media dan nanti akan mensikapi kontroversi terkait dengan rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024. Nah, ternyata Ustadz Irwan, Ya. RUU Penyiaran 2024 ini adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kenapa katanya perlu dibuat RUU baru, revisi ini? Katanya perintah dari Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ternyata itu. Perintah Undang-Undang Omnibus Law. Nah, undang-undangnya saja inkonstitusional, bersyarat. Tetapi gara-gara Pak Jokowi jadi perpu. Enak sekali ya, jadi presiden itu bisa membuat merah putihnya Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah judicial review, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat. Dan artinya nggak berlaku. Tapi ternyata Pak Jokowi langsung mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Isinya sama. Jadi kalau dikatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu perintah dari Undang-Undang Omnibus Law, itu kesalahan. Perintah dari perpu yang menyalahi sebenarnya inkonstitusional bersyarat keputusan MK. Ini baru nanti diberlakukan, juga nanti masih panjang kok. Inilah ya kalau boleh saya katakan serudak-seruduk ya. Pokoknya melawan kekuasaan, tabrak gitu kan kira-kira kan. Dan ini yang terjadi. Akhirnya benar-benar menuai polemik di tengah-tengah kita, dan pembicaraan tentang masalah revisi atau rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024 itu banyak sekali yang kontra terhadap hal itu. Terutama kalangan pers. Kalangan pers itu sangat menyayangkan terhadap RUU ini. Dan bahkan Bang Akbar Faisal dalam satu agenda di salah satu media, dia mengatakan Presiden dan juga DPR termasuk masyarakat sipil harus melawan, harus menolak rancangan undang-undang ini, katanya begitu. Ini yang luar biasa saya katakan. Tapi jangan sampai keras-keras dulu. Katanya ini masih omon-omon dulu ini di DPR ini. Wong sudah sampai balik kok. Oh, sudah ini sampai badan balik, ya? Sudah sampai badan legislatif DPR. Barang ini sudah mau prolegnas, masuk prioritas legislasi nasional, Dad. Katanya netizen masih omon-omon ini. Renek barang enek gitu. Barang enek gitu. Saya dapat rancangan undang-undangnya bulan Maret yang lalu. Nah, ini kalau nggak diramaikan sama netizen, ini ya? Seluman selulup itu. Nggak diketahui, tapi akhirnya untungnya para netizen dan juga kalangan pers mensikapi soal ini. Inilah yang menjadi kontroversi yang akan kita bicarakan di dalam ruang forum kajian strategis umat ini. Dan yang paling penting lagi gini nanti, siapa sih sebenarnya di balik rancangan undang-undang ini? Kok yo sampai tega-teganya demikian? Dan kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak melakukan omong terhadap rancangan undang-undang ini? Harusnya tolak, jangan diteruskan, kan gitu ya harusnya ya. Tapi Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak ada yang bilang sama sekali terhadap masalah itu. Ya. Masa semuanya harus saya?
Kan DPR saja itu. Ya, kalau menyalahi sesuatu dan tidak menyenangkan publik kan harus Masya dilawan. Allah, oh gitu Iya, tak? ya. Baik, kita akan menjadikan forum ini forum pembahasan kita dan nanti akan ada banyak pembicara di kesempatan kali ini. Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi kritiknya harus keluar tadi ini, ya. Tapi yang bahaya apa, Bung? Tadi itu kok kelihatannya bahaya, tapi tidak ada tadi apa? Kita dengarkan satu persatu. Oh, Nah, kita gitu dengarkan ya. satu persatu bahayanya di mana. Pertama yang akan bicara hari ini adalah Ustadz Iwan Januar dari Siasah Institute. Beliau mengamati tentang RUU ini sudah cukup panjang dan beliau kritiknya ada dalam video pendek berikut ini. Tayangkan, Om. Siap. Ya. Para pemirsa sekalian, di akhir masa jabatan dan kekuasaan Presiden Jokowi juga legislatif atau DPR RI, ada 3 undang-undang yang dikebut revisinya. Pertama adalah revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah Undang-Undang Kementerian dan yang ketiga adalah revisi Undang-Undang Penyiaran. 3 undang-undang ini begitu cepat dan begitu kemudian dianggap sebagai prioritas untuk kemudian segera diselesaikan di akhir masa jabatan mereka semua ini. Padahal 3 undang-undang ini dan juga 3 tema yang dibahas dalam undang-undang ini bukan sesuatu yang sangat urgent untuk kepentingan masyarakat banyak. Wabil khusus tentang revisi undang-undang penyiaran ini justru mengundang pertanyaan dan juga kontroversi. Karena dalam undang-undang ini DPR begitu ngotot ingin membatasi kekuasaan dan juga kekuatan dari jurnalistik. Walaupun DPR menyanggah bahwasanya mereka tidak akan mengebiri keleluasaan dan juga kebebasan jurnalistik, tapi pada faktanya di dalam undang-undang penyiaran ini yang direvisi itu ada pasal-pasal yang sudah dipandang dan dikritisi dengan sangat tajam oleh kalangan jurnalis. Ini bukan lagi berpotensi tapi sudah secara terbuka ingin membatasi dan mengebiri wewenang dan juga keampuhan di dalam jurnalistik. Yaitu yang diantara yang paling kontroversial adalah mengenai pelarangan jurnalisme investigatif. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena sebetulnya, dan kalau kita lihat di dalam aktivitas jurnalistik, bahwa yang namanya jurnalisme investigatif itu adalah yang paling tinggi dalam aktivitas jurnalistik. Karena dalam aktivitas investigatif ini, seorang jurnalis akan mengerahkan segala kemampuannya dan juga mengerahkan segala narasumber yang ada untuk mengungkap sesuatu yang sangat mungkin tidak diungkap atau belum terungkap baik oleh media massa lain maupun oleh pemerintah, termasuk di dalamnya oleh aparat keamanan. Contoh misalnya kasus tentang siapa yang paling menguasai pertambangan batu bara di tanah air dan siapa nama-nama pejabat yang kemudian terlibat di dalam bisnis batu bara tanah air. Maka kemudian muncullah produk yaitu sexy killers. Atau juga misalnya bagaimana terjadinya dugaan kuat ya kecurangan di dalam pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Maka kemudian muncullah satu film dokumenter yaitu Deadly Vote. Atau juga berbagai macam tayangan-tayangan jurnalistik investigatif yang mengungkap behind the scene. Ada sesuatu di belakang terjadinya manuver politik, terjadinya keputusan politik yang ternyata banyak merugikan kemaslahatan publik atau rakyat. Nah, inilah kedahsyatan dan juga salah satu keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh publik ketika seorang jurnalis mereka melakukan jurnalistik investigatif. Mereka akan membongkar dan juga mengungkap berbagai macam hal yang tidak diungkap oleh media massa lain ataupun oleh pemerintah. Seandainya ini kemudian dilarang, dan itu sangat jelas kata-katanya di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran terbaru dalam pasal 50 misalnya, maka akan banyak kebenaran yang tidak terungkap. Akan banyak kemudian bisa jadi kasus atau skandal atau kebijakan politik yang merugikan kepentingan halayak yang kemudian tidak terungkap siapa aktor di belakangnya dan apa motif sesungguhnya di dalam kebijakan tersebut. Nah, maka sangat mengherankan dan patut dipertanyakan mengapa kemudian DPR begitu mereka bersemangat untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini dan sampai kemudian memasukkan larangan jurnalistik investigatif sebagai sebuah produk jurnalisme.
Nah, teman-teman semua juga para pemirsa yang mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam teori demokrasi, jurnalisme atau jurnalistik atau kalangan media massa itu pilar keempat di dalam demokrasi. Mengapa? Karena jurnalisme itulah akan kemudian menjadi sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan juga akan kemudian menciptakan informasi yang terbuka yang kemudian itu dibutuhkan oleh publik. Seandainya kemudian dalam teori demokrasi ya, tidak ada yang namanya jurnalisme, tidak ada kalangan jurnalis, maka sangat mungkin kekuasaan akan berpotensi menjadi sebuah tiran atau otoritarian. Itu secara teori. Dan secara fakta kita melihat bahwasanya demokrasi itu sesuatu yang memang ditarik dan diulur oleh kepentingan politik yang di belakangnya ada parpol, ada kemudian juga para aktor politik dan juga ada kekuatan pengusaha yang mereka mengambil banyak keuntungan di balik kebijakan-kebijakan yang ternyata itu tidak menguntungkan kepentingan rakyat ataupun masyarakat banyak. Nah, ambillah contohnya seperti misalnya bagaimana hari ini kita menyaksikan kebijakan tetap dibuatnya kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya, atau IKN misalnya, yang itu tidak memberikan banyak sebetulnya faedah bagi masyarakat, tapi tetap ngotot kemudian dikeluarkan, maka dari mana publik bisa tahu ada apa di balik semua itu, kalau bukan dari kalangan jurnalis. Nah, kalau kemudian betul-betul itu akan diputuskan dan dijadikan pasal dalam undang-undang penyiaran yang terbaru kelak, bahwa kemudian jurnalistik investigatif itu dihentikan, bahkan dibunuh, maka kita akan melihat dan juga akan kemudian merasakan berbagai macam kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat baik oleh eksekutif ataupun undang-undang yang diloloskan oleh legislatif, yang mereka betul-betul hanya menguntungkan segelintir pihak, yaitu yang kita kenal sekarang dengan istilah oligarki. Karena sebetulnya sekarang pun sebelum undang-undang penyiaran ini jadi nanti direvisi, kita sudah melihat tidak sedikit media massa, kalangan jurnalis yang mereka sebetulnya sudah terkooptasi oleh kekuasaan dan kekuatan uang. Karena banyak pengusaha, banyak politisi yang mereka juga adalah owner, pemilik dari media massa. Dan kemudian celakanya, para pemilik media massa ini, mereka pun ikut berkompetisi dalam kancah politik, demokrasi, dan juga mereka punya banyak kepentingan di sana. Jadi sebetulnya sebelum terjadinya revisi undang-undang penyiaran ini, para hadirin sekalian, kita pun sudah sebetulnya melihat dekadensi kekuatan jurnalis hari ini, karena mereka sudah terkooptasi oleh kekuatan politik atau oleh kepentingan dewan redaksi, kepentingan pimpinan redaksi yang ada di balik sebuah media massa. Oleh karena itulah kita tidak pernah dan akan sulit berharap bahwa demokrasi betul-betul akan menciptakan sebuah iklim yang memberikan keseimbangan kekuatan politik, akan memberikan sebuah atmosfer yang betul-betul akan memberikan ruang yang sangat luas bagi rakyat untuk bisa mengontrol, untuk bisa kemudian mencegah, untuk kemudian bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kebijakan para penguasa. Karena ternyata satu sisi bahwasannya eksekutif legislatif mereka punya kuasa mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan produk konstitusi yang bisa membunuh sosial kontrol, termasuk kemudian membunuh kekuatan sebuah media massa. Dan yang kedua, bahwa media massa ternyata juga tidak sedikit yang sudah tunduk kepada kaum kapitalis dan para elit politik yang mereka juga berkompetisi di dalam kancah politik. Jadi apapun yang terjadi sebetulnya tidak akan memberikan keuntungan pada publik. Akan tetapi kita melihat bahwa revisi undang-undang penyiaran ini betul-betul memperlihatkan wajah kekuasaan yang mengarah pada tirani, pada otoriter yang akan kemudian menghambat sosial kontrol dari publik, termasuk dari media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pengantar awal dari Ustadz Iwan Januar. Beliau banyak aktif di media-media Islam sejak tahun 90-an, dan beliau sekarang mengampu salah satu lembaga yaitu Siasah Institute.
Dan tadi yang sangat clear, kalau kita balik ke pertanyaan Ustadz Irwan Saifullah di awal tadi, apa kontroversinya, bahayanya? Itu jelas clear yang sampaikan Ustadz Iwan Januar tadi, itu pasal 50B ayat 2, huruf C. Nah, ini clear. 50B ayat 2 huruf C. Intinya apa? Bahwa ada larangan untuk menyiarkan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kalau sekarang misalnya jurnalistik investigasi itu kayak bocor alus Tempo misalnya ya. Terus kayak Dirty Food kemarin ketika itu dalam bentuk film ya. Tapi itu adalah karya-karya jurnalistik sekaligus juga karya akademis ya. Terus kemudian dulu Dandi Laksono dengan seksi killernya ya, yang menggambarkan bagaimana jejaring oligarki di balik pertambangan batu bara misalnya. Itu yang disebut dengan jurnalistik investigasi. Dan ternyata yang model-model begitu akan dilarang gitu loh. Ini yang tadi dikritisi oleh Ustadz Iwan Januar, ini menunjukkan betapa wajah buruk dari kekuasaan. Dan catat secara khusus bahwa ini adalah inisiatif dari DPR. Kalau inisiatif dari DPR itu maknanya seluruh fraksi setuju. Tapi anehnya ketika wawancara di banyak media, banyak anggota DPR yang nggak ngerti konten dari rancangan undang-undang itu. Ini yang cukup sangat aneh sekali. Jadi merasa kayak misalnya tadi dari Badan Legislatif merasa bahwa mereka nggak tahu tentang konten ada pelarangan jurnalistik investigasi. Ini yang cukup rumit sekali. Padahal hari-hari ini jurnalistik investigasi itulah yang menjadi titik penting kritik kepada penguasa. Kalau itu dihilangkan, berarti otoritarianisme dari kekuasaan akan semakin besar. Nah itu, kita dengarkan bagaimana pandangan wartawan senior, yaitu Om Joy. Beliau ini juga malang buana ke berbagai media, dan beliau akan memberikan tanggapan. Sebenarnya apa kritik beliau terhadap pelarangan jurnalisme investigasi ini? Yuk, silakan. Nggak bisa membongkar keburukan penguasa karena memang penguasa tidak buruk, tidak bisa membongkar kejahatan penguasa karena penguasa tidak jahat, gitu. Tetapi kenapa penguasa takut dengan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Berarti ini menunjukkan penguasa takut keburukannya, kezalimannya itu terbongkar. Seperti ini, kenapa orang takut hukuman potong tangan bagi pencuri? Coba kira-kira siapa sih yang bakal takut dengan potong tangan pencuri? Cuma dua orang, pencuri dan orang yang punya niat mencuri, kan itu doang. Kalau orang yang punya harta, yang pengen hartanya aman, nggak dicuri, dan orang-orang lain yang tidak ingin mencuri, kan nggak ada masalah dengan hukum potong tangan bagi pencuri, ya kan? Nah ini juga begitu. Kalau penguasa, para pengambil kebijakan, para aparat dan lain sebagainya itu memang bekerja dengan baik, dengan amanah gitu, tidak menyembunyikan kebenaran gitu, ya mereka tidak akan takut dengan adanya jurnalistik investigasi. Jadi sudah bisa ditebak ya, mengapa penguasa takut dengan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Sekarang yang kelima, apa sih pentingnya jurnalistik investigasi bagi sebuah media? Sebetulnya itu sudah terjawab dari sejak awal saya cerita sampai barusan. Apa pentingnya jurnalistik investigasi bagi sebuah media? Ya tadi, mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Kenapa kebenaran yang disembunyikan harus diungkap? Karena ini menyangkut halayak, baik skupnya yang kecil, yang sedang, atau yang besar gitu kan. Kalau yang Pina mungkin masih skupnya kecil gitu ya, maksudnya kecil di sini itu kan hanya melibatkan korban, ya meskipun bagi korban itu jelas sangat sakit hati, sangat miris, sangat sedih ya, karena kan keluarga tercintanya meninggal kan. Tapi kan kalau dihitung-hitung kan misalnya hanya tadi dua orang, kalau memang kita bicara angka gitu kan, hanya 2 orang. Tapi itu juga bagi keluarganya itu sangat luar biasa menyedihkan. Tapi kalau kebijakannya yang menyangkut hak lebih luas lagi, misalnya menyangkut rakyat Indonesia yang jumlahnya berapa? 270 jutaan gitu kan. Itu kan dampaknya lebih luas lagi gitu, misalnya kayak berbagai macam kebijakan. Ya banyak lah ya yang memang itu perlu dilakukan investigasi besar, yang skala manapun juga itu memang penting dilakukan karena itu untuk mengungkap kebenaran yang sengaja disembunyikan. Penyembunyian kebenaran ini dilakukan karena ingin menutup-nutupi kejahatan. Dan setiap kejahatan itu, setiap kezaliman itu mesti ada pihak yang dijalimi. Kan seperti itu. Kalau kasus Vina ya Vina dan Eki dan ya jelas keluarga korbannya yang merasa sangat terpukul, sangat terjalimi kan gitu kan. Seperti itu. Nah kasus yang lain ya
bisa jutaan rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Nah itu. Dan yang keenam, apa yang sebaiknya dilakukan oleh media dalam situasi kekuasaan yang minim oposisi? Yang dilakukan oleh pihak media ya sebelum minim oposisi terjadi ya sekarang ya harus tolak dulu itu rancangan undang-undang penyiaran yang melarang melakukan investigasi, yang menyiarkan menyiarkan siaran eksklusif jurnalistik investigasi. Kita tolak dulu itu gitu. Bagaimana kalau ditolak tetap aja disahkan undang-undang itu. Nah, kalau gitu tetap aja kita harus melakukan muhasabah lil hukam. Karena alhamdulillah namanya muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa gitu. Dalam ajaran Islam itu wajib dilakukan. Maka kita bisa melakukannya dalam berbagai uslub. Salah satunya ya karena kita misalnya ngurus media massa ya melalui media massa. Resikonya apa? Resikonya begitu itu kita tayangkan beritanya kan. Kita kan melakukan investigasi terus tayangkan ya di bredel gitu kan, zaman dulu lagi kan, di zaman Presiden Soeharto kan kita sering dengar istilah di bredel, kayak majalah Tempo dulu kan di bredel kan, seperti itu kayak gitu ya. Itu resiko perjuangan kalau dalam sudut pandang Islam ya, resiko melakukan nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan resiko melaksanakan dakwah, resiko melaksanakan muhasabah lil hukam. Ini tadi potongan sekilas dari beliau, kondisi fisiknya nggak fit sehingga nggak bisa hadir di forum kita. Jurnalistik investigasi itu sebenarnya membongkar atau membuka kebenaran yang sebenarnya. Kalau penguasa takut dengan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi, berarti penguasa sedang melakukan kedoliman pada rakyatnya. Nah, tadi Om Joy sudah memberikan gambaran, kalau kita ingin lanjut melawan pada penguasa, speak up pada kebijakan-kebijakan dolim penguasa, maka RUU Penyiaran 2024 ini harus ditolak. Poin dasarnya. Nah, ini lebih lengkapnya nanti kayaknya kita harus ngomong sama pelaku yang sebenarnya ini. Rasanya gimana di bredel itu ya. Gimana akun-akunnya kok tiba-tiba hilang misalnya ya. Ini apa problem-problemnya? Karena gini, ini menarik juga Tat. Di pasal 50B, sebentar, ini penting nih. 34F ayat 2. Itu disebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran, apa itu nanti YouTuber, apakah itu konten kreator TikTok misalnya ya, maka dia wajib melakukan verifikasi kontennya itu kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi sebelum tayang ini harus dilaporkan dulu. Laporkan dulu pada KPI meloloskan, baru tayang. Tapi kalau KPI nggak meloloskan, jadi nggak tayang. Verifikasi Om Hardi nanti. Nah, jadi sampean kalau mau bikin konten, verifikasi dulu. Jangan asal tayang ini. Kalau menurut rancangan undang-undang penyiaran ini 34F ini luar biasa ini ya. Ini kayak apa ya, saya membayangkan. Jadi mencegah kritik, mencegah dibongkar borok-boroknya sampai sedemikian rupa dengan cara yang ya luar biasa ini, penekanan pada setiap konten-konten kreator. Padahal adanya konten kreator sekarang ini, podcast seperti kita sekarang ini, itu sangat memberikan pencerahan kepada umat. Betul tidak? Betul. Itu yang paling penting itu. Betul, ini pencerahan. Nah, sekarang kita ingin menakutkan buat pemerintah. Itulah tadi yang dikatakan Om Joy tadi. Jadi ini menyenangkan buat masyarakat, jurnalistik investigasi itu, tetapi tidak menyenangkan kepada penguasa. Nah, itu titik kritisnya kira-kira. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan. Gimana Om Hardi? Kalau sampean nanti tiba-tiba setiap konten harus diverifikasi, lapor dulu. Atau tiba-tiba akunnya hilang. Nah, gimana ceritanya? Atau tiba-tiba dolarnya hilang. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di balik ini ada cerita panjang sebenarnya dari YouTuber lah, tapi saya coba ringkas dulu ya Tat. Nah, YouTube itu kan rame-rame itu tahun 2018 Tat. Semenjak ustadz-ustadz mulai naik, ceramah-ceramah mulai naik. Nah, sebenarnya sih bukan dari negaranya, bukan dari undang-undang pers ya. Tapi dari YouTube-nya itu sudah menerapkan namanya hak cipta. Nah, di situ ustadz-ustadz itu tim konten kreator segala macam itu sudah mulai down karena masing-masing ya ustadz, masing-masing tokoh itu sudah mulai punya akun sendiri kan.
Nah, kemudian aturan YouTube-nya. Aturan ya, YouTube-nya, aturan itu YouTube-nya. masalah duluan. Udah Ya. masalah duluan. Oke, lanjut. Oke, di situ saya itu saja udah masalah. Nah, ya, oke, lanjut. oke. Kemudian terjadi pandemi segala macam. Nah, udah mulai tumbuhlah konten-konten kreator yang kritis, Oke, banyak ya kan? di rumah akhirnya Baik banyak di rumah, kreatif ya. betul kreatif. Sampai ada korban juga dari kita. Nah, terus kemudian tahun 2023 sudah makin membooming lagi setelah aktif lagi ya, yang sudah di rumah jadi mulai offline lagi. Nah, kemudian di sini saya melihat kok kayaknya ya, kalau dugaan saya negara itu nggak bisa mengontrol lagi, nggak bisa mengontrol lagi, nggak bisa mengontrol lagi yang investigasi lagi, ya kan? Nah, saya melihat cuma YouTube yang masih fair untuk melakukan itu gitu loh. Nah, artinya YouTube itu terlalu menjadi longgar. alternatif ya, Betul, menjadi alternatif alternatif. di luar media mainstream Ya, yang ada kan. karena kan dia global dan dia terlalu besar gitu mungkin ya, mungkin lebih besar dari negara kita juga. Jadi mungkin dia nggak bisa dikontrol gitu. Nah, jalan satu-satunya ketika tahun 2023 itu udah banyak sih youtuber protes tentang RUU ini. Nah, kemungkinan besar akun-akun gamers segala macam nggak cuma investigasi, nggak akun-akun gamers, akun-akun biasa yang bicara aneh-aneh gitu. Bicara kritis. Ya bukan bicara ya ngobrol-ngobrol lucu-lucu gitu, dia juga harus masuk, nanti harus kena gitu. Nah, pertanyaannya, apakah KPI pernah ada YouTuber juga komplain, apakah pernah PES itu pernah datang ke akun-akun gamer, ke kontes-kontes gamer gitu kan, enggak gitu kan. Nah, itu juga pasti kena gitu, pasti kena dampaknya. Nah, karena inilah dari sini tim kita YouTuber itu udah banyak yang down, udah banyak yang protes, atau jangan-jangan RUU penyiaran ini sudah mulai diberlakukan karena semenjak putusan MK itu sudah mulai hilang dari peredaran akun-akun yang kritis itu. Nah, Artinya akun-akun YouTube yang kritis itu sudah mulai iya. di take down ya? Ya, sudah mulai di take down atau dia udah ubah algoritmanya. Bentar, yang men-take down itu kekuasaan atau YouTube-nya? Bisa dari YouTube-nya, saya juga menduga bisa dari YouTube-nya, bisa dari kekuasaan. Itu karena mungkin kan dari pelaporan ya? bisa dari pelaporan karena semua algoritma, semua koneksi itu kan masuk ke Kominfo. Kan kadang-kadang ini take down itu tertulis ya, menurut institusi resmi akun Anda menyalahi. Itu udah lama, udah lama banget, udah lama. Dan beberapa kali sebelum RUU penyiaran ini pun take down YouTube kritis itu sudah terjadi. Iya, termasuk yang kasus kita di Hotel 101 itu jin buang anak itu ada titik down itu. Nah, dari situlah kita belajar. Terus saya coba pernah main TikTok. Nah, saya coba ubah judulnya yang agak memihak penguasa. Nah, itu tembus naik itu. Nah, jadi walaupun kontennya memprotes penguasa, tapi judulnya memihak penguasa, jadi banyak jadi dibalik. Nah, itu judulnya itu ternyata memihak, walaupun kontennya kritik gitu. Betul, itu. Apalagi kalau kontennya mendukung. Nah, itu tinggi. Betul itu, betul. Nah, jadi sekilas itu, Jadi Bung Hardi ini memberikan bocoran bocoran. Jadi ya YouTuber harus kalau YouTuber pengen maju itu jangan kritik penguasa gitu. Betul. Nah, itu mungkin begitu ya. Nah, itu sekilas dari saya, Oke. Sebelum RUU penyiaran ini berlaku, betul. Itu saja sudah terjadi take down terhadap akun-akun YouTube yang kritis kepada kekuasaan. Betul. Apalagi RUU ini disahkan, itu pasti akan banyak yang down. Allahu Akbar. Dan tadi itu saya pikir juga berat sekali ya. Saya pikir untuk verifikasi setiap konten kepada KPI ini, KPI kurang kerjaan apa gitu kira-kira ya. Ya, setiap konten harus sekarang bayangkan saja berapa konten kreator YouTube se-Indonesia gitu kan. Itu semua kalau harus diverifikasi sama KPI yang anggotanya sedikit, gempor tidak itu kira-kira. Oke, ini menarik. Om, Bung Hardi, kira-kira RUU ini ditolak tidak? Tolak, Ustaz. Harus tolak. Allahu Akbar. Oke. Harus ditolak. Ini kira-kira konten YouTuber itu pasti menolak ya terhadap ini ya? Pasti menolak ya? Pasti menolak, harus menolak. Berarti kata Om Joy tadi, kalau pengen tetap bisa kritis, tolak RUU penyiaran. Ya. Setuju? Setuju. Nah, ayo kita katakan bareng-bareng bersama-sama ya.
Ya, hari ini kami katakan tolak RUU penyiaran. Takbir. Allahu Akbar. Mantap ini. Selanjutnya Ustadz Irwan Saifullah. Silakan, Tad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari paparan yang sangat singkat, seluruh pembicara tadi sudah sangat jelas, Bung Agung, ya, bahwa kalau kontennya itu mendukung rezim Jokowi, ternyata viewernya tinggi sekali. Berarti dolarnya juga tinggi sekali itu. Ya, demikian juga kalau kritisnya sedang, viewernya sedikit. Kalau kritisnya tinggi, viewernya banyak. Langsung mati. Bukan viewernya banyak ya? Langsung. Mungkin sempat viewernya banyak tapi mati ya habis itu ya. Mati ya gitu ya. Allah. Langsung. Nah, itu